Saya tadi melihat di bagian pengambilan sampel air tanah ini, Kenapa yang satu dua, yang satu cuma satu? Ini saya juga nggak tahu bagaimana cara pembagian untuk batas litologinya karena Parameternya kurang begitu apa ya untuk penarikan Brexillariae. dihubungkan dengan faktor dari geologi tersebut. gambar pengambilan sampel di situ ada Ketinggiannya, terus kemiringan lerengnya, Sampel yang digunakan untuk kualitas air tanah untuk air minum. yang berkaitan dengan pola aliran air tanahnya ataupun kenampakan di lapangannya. tapi kan saya tidak tahu kenyataan di lapangannya, Pak. Baik, terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Mungkin itu sih alasan saya lagi. Terima kasih tapi sarannya. Ya, monggo Pak Nur untuk dibahas. Terima kasih Pak. Sekian atas waktunya. Tiara Ambarsari. Iya Pak. Ya, selamat ya sudah masuk ke tahap presentasi seminar. Tadi sudah diskusi banyak ya, saya mendengarkan dari awal, ya menarik ya, ada beberapa diskusi tadi sudah dibahas bahwa tentang tata tulis untuk TPTI tadi sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa pustaka yang belum masuk ke daftar pustaka, nanti tolong dimasukkan karena tujuan utama dari seminar ini adalah sebenarnya bukan dari substansi data yang harus kita ambil, seberapa banyak data yang harus kita ambil, seberapa bagus analisis yang harus kita lakukan di laboratorium. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana kita belajar menulis ilmiah, dimulai dari apa sih menentukan latar belakang ketertarikan kita untuk meneliti suatu topik yang cocok nanti untuk di suatu daerah yang akan kita teliti, menjadi latar belakangnya apa, kemudian apa yang harus kita rumuskan dari permasalahan-permasalahan yang kemungkinan muncul dari apa yang menjadi latar belakang tadi, ya, rumusan masalahnya apa, ya, kemudian menjadikan hipotesis kita itu apa sih yang akan menjadikan hipotesis kita dari apa yang akan kita teliti, ya. Kemudian pustaka, ya. Dari pustaka ini juga menentukan bagaimana nanti dasar teorinya, kemudian metode apa yang akan kita gunakan. Nah, dalam tinjauan pustaka ini ya tentunya kita merujuk ya kepada peneliti-peneliti terdahulu, ya, mulai dari buku juga ya yang sudah terpublikasi ataupun yang mungkin belum terpublikasi, ya, belum terpublikasi. Jadi yang terpublikasi bagaimana kita menuliskannya, yang belum juga bagaimana kita menuliskannya. Itu ada etika bagaimana kita menuliskan. Dan ini ada beberapa pustaka yang Ambar Sadur, yang Ambar tulis, kutip di situ, tapi belum ada di daftar pustaka. Nah, ini nanti tolong dilengkapi ya, sebagai penghormatan kita, ya, tanggung jawab kita terhadap kutipan tulisan yang sudah kita ambil, ya, kita sudah pinjam ya untuk kita tuliskan di draft kita. Nah, kemudian masuk ke metode sampai nanti ke pembahasan. Nah, di tulisan yang Ambar lakukan ini sudah runut, ya, sebenarnya sudah runut, mulai dari bagaimana pustaka yang dipilih, kemudian di latar belakang sudah ya, kemudian sampai ke metode dan pembahasannya. Ini sudah runut, ya, sudah bagus, hanya saja perlu ditambahkan tadi kutipan. Nah, kemudian tadi muncul beberapa pertanyaan ya terkait dengan bagaimana kontrol litologinya, bagaimana ada struktur atau tidak, kontrolnya seberapa banyak kan. Nanti sebenarnya dikembalikan lagi ke batasan masalah. Jadi di batasan masalahmu dan judul ya, ini hanya analisis kualitas air tanah untuk air minum. Gitu. Jadi
sah-sah aja ya. Jadi kamu menjawabnya kalau tidak, oh ini kontrol litologinya tidak mendalam dibahas, kemudian kontrol morfologinya juga tidak mendalam dibahas, kemudian struktur tadi bagaimana, apakah itu endapan lahar ya, apakah betul apa tidak, kemudian kira-kira arah alirannya bagaimana. Nah, ini sebenarnya tidak wajib ya, karena judulmu analisis kualitas air tanah. Di peta geologi sebenarnya juga nggak wajib kamu membuat peta geologi, karena ini umum ya, umum sebenarnya gitu. Tapi kalau dari sisi kita orang geologi memang kita perlu menyampaikan jadi sisi geologinya. Jadi orang membuat sebuah riset tentu akan berbeda dari kita yang orang geologi dengan mungkin teman-teman yang dari lingkungan atau mungkin dari kesehatan masyarakat, karena yang meneliti tentang kualitas air tidak hanya kita ya dari geologi, dari Badan Lingkungan Hidup juga meneliti, kemudian dari kesehatan masyarakat juga meneliti, dari banyak lintas ilmu yang melakukan penelitian. Nah, kalau kita orang geologi ya tentunya kita dekatkan dengan bagaimana kontrol litologinya, bagaimana kontrol penggunaan lahan, ya seperti itu. Nah, jadi dibahas ya, sebenarnya Ambar sudah melakukan pembahasan itu di belakang. Jadi ya kalau muncul pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi ya wajar, karena ya kita latar belakangnya orang geologi ya, jadi ada pertanyaan-pertanyaan sampai segitu. Tapi Ambar sah-sah aja menjawabnya, hanya sebatas umum ya, karena memang dari topik dari seminarnya ini memang umum. Jadi ini sudah benar ya, sudah benar seperti ini. Jadi kalau kita memang mau memperdalam ya artinya nanti mungkin bisa tadi disinggung Pak Septian, nanti kalau mau dilanjutkan ke riset yang lebih jauh bisa muncul judul baru ya. Tadi kontrol litologi, kontrol struktur, aspek penggunaan aspek tata guna lahan terhadap kualitas air tanah ya, itu muncul judul-judul baru. Jadi kalau Ambar selesai ini mungkin ada teman yang mau seminar lagi di situ, mungkin bisa ambil yang kontrol terhadap mungkin penggunaan lahan. Jadi nanti sampelnya didekatkan dengan batas area pemukimannya di mana, zonasi pemukiman terhadap penyebaran kualitasnya. Mungkin itu bisa disampaikan itu ya untuk teman-teman. Kalau mau ambil judul lagi di tempatku masih bisa dikembangkan seperti itu. Jadi itulah nanti yang bisa ya. Mungkin kontrol morfologi juga ada pengaruhnya juga, bagaimana distribusi tadi muka air tanah, alirannya bagaimana. Kemudian kalau itu alirannya dari sumber sampai ke aliran tadi menjauh ya, itu ada perbedaan kualitas atau tidak, termasuk mungkin di kekeruhannya, karena kan mungkin dia melalui litologi yang banyak ya di pori-porinya, ya mungkin kayak tersaring ya, ada pengaruhnya atau tidak. Ya mungkin itu yang perlu disampaikan. Tadi sudah jawabannya sudah bagus ya Ambar ya. Kemudian kalau tadi ditanyakan ada itu lahar ya, kalau saya ya nanti di lahar itu apa toh? Lahar itu kira-kira apa Ambar? Lahar itu dari hasil produk dari vulkanik yang ke bawah, tapi dia materialnya itu kayak bulat-bulat gitu Pak, kayak nggak bentuk kayak nggak bentuk batuan besar gitu ya. Iya Pak. Bukan piroklastik ya. Kalau lahar itu piroklastik apa epiklastik? Kalau lahar saya kurang ini Pak. Iya. Jadi itu tadi yang agak kurang ini di jawaban di tadi lahar. Ambar menjawabnya adalah di basalt ya. Tadi petrografinya di litologinya basal gitu kan. Tapi ya lahar belum tentu basal ya. Lahar bisa material yang bisa dari andesitik lahar itu kan ada suatu onggokan yang terkena air hujan, terus dia
meluncur ya karena beban ya, arusnya pekat ya, makanya kayak di Merapi itu banyak di alur-alur sungai itu ya terjadi banjir lahar ya, itu kan ditahan dengan sapu-sapu itu ya karena ada peran air di situ ya, ada peran air. Nah, di situ ada arus yang seakan-akan debris ya, seperti itu debris. Ya, dia tidak biasanya masif gitu kan, seperti itu. Kemudian ya pada saat berhenti arusnya biasanya ada sedikit laminasi di situ. Ya, itu yang menjadi apa yang disebut sebagai lahar ya. Jadi itu kalau ya kadang-kadang memang kalau kita sudah memunculkan peta geologi, orang geologi itu kan harus memunculkan peta geologi, terus akhirnya ada pertanyaan geologi, memunculkan peta geomorfologi, ada pertanyaan tentang geomorfologi. Jadi skop dari penelitian ya kadang-kadang akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru. Makanya kalau saya sebenarnya analisis kualitas air tanah itu sebenarnya tidak perlu kita membuat peta geologi, tetapi bisa ya, gitu bisa. Kita bisa kalau tadi seberapa sih datanya banyak atau tidak? Tadi jawabannya Ambar, saya membuat peta geologi karena terbatas tentang lokasi pengamatannya, gitu kan. Nah, sebenarnya peta geologi tidak harus peta geologi yang Ambar bikin secara individu ya. Bisa menyatu dari peta geologi regional dimodifikasi dengan data primernya Ambar. Jadi seperti itu. Nah, itu lebih kuat seperti itu. Nah, baik, mungkin itu ya buat Ambar dan rekan-rekan semua. Jadi dalam seminar ini ya kembali lagi adalah di tujuannya ya. Kalau memang tujuannya kita nggak perlu sampai ke yang muluk-muluk, artinya harus dengan data yang banyak, kemudian dengan analisis yang menggunakan laboratorium yang standarnya terlalu yang tinggi, yang baik sekali. Tidak, hanya saja nanti yang perlu ditekankan adalah bagaimana cara menulis ya. Kalau nanti mau yang lebih detail tentang risetnya itu adalah nanti di skripsi. Jadi yang di seminar ini kita yang metode saja ya, metode menulis yang baik gitu. Kemudian di peta ini hanya saja ini yang di peta yang perlu saya soroti ini ya, sungai ya, di keterangan ini kan sungainya terlalu tipis. Jadi ada sungai yang cuman satu ukuran 0,3 ya. Kalau pakai pena 0,3, sedangkan di gambar itu sungainya kan itu 1 sentian lebih ya, kurang lebih ya 1 senti ya lebarnya. Ya, jadi nanti untuk di keterangan juga agak ditebalkan karena itu ngeblok warna biru ya. Nanti kalau di peta geologi rancu nanti warna birunya ini udah batu gamping ya Pak ya kan gitu. Dan kan adalah sungai. Jadi ini aja di keterangannya nanti agak ditebelkan warna biru itu adalah sungai di keterangan simbolnya. Baik Pak. Oke. Mungkin itu saja dari saya, Ambar. Untuk yang lain nanti segera menyusul Ambar ya. Selamat Ambar sudah maju seminar. Semoga memotivasi ya teman-teman yang lain untuk segera seminar. Jadi seminar itu cepat aja ya, nggak usah lama-lama. Yang penting adalah bagaimana metode menulis tadi tersampaikan di situ. Jadi yang simpel aja pokoknya ya. Ambil sampel kayak Ambar tadi, ambil sampel air gitu, diuji ya. Nanti tinggal bagaimana pembahasannya itu ditekankan sesuai dengan batasan masalah yang akan diangkat. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat buat Ambar. Terima kasih Pak Septian, waktunya saya kembalikan ke Pak Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nurwidi sudah membahas seminarnya Ambar di siang sampai menjelang sore ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang lain ya, ini bukti bahwa seminar bisa kok nggak nyampe 2 bulan gitu Pak. Nggak usah nunggu sampai 2 tahun, apalagi 3 tahun atau lebih. Kak ketawa Pak Nur. Apa saya menyinggung perasaan jenengan Pak? Iya, karena banyak kejadian Pak Septian ya. Maaf untuk ada beberapa bimbingan saya itu sampai 2 tahun lebih. 2 tahunnya itu bukan karena bimbingan 2 tahun terus-terusan enggak, tapi
bimbingan satu kali, habis itu setahunnya ngilang, ketemu lagi setahun yang depan, Ya. ngilang lagi, ketemu tahun depan lagi. Nah itu ada yang kayak gitu, dan jangan sampailah kayak gitu. Ada juga yang Kami tidak berharap ya. Seperti itu. ada juga yang belum pernah ketemu sama pembimbingnya juga ada, Pak. Sampai terus kena pandemi gini terus tambah nggak jelas lagi ini kan. Jadi itu ya. Ini curhat Pak. Enggak. Siapa tahu gitu. Gambar nanti seminggu selesai ya, ini untuk revisi ya. Nah, Siap Pak, siap Pak. Siap Pak. Oke, karena ada yang bimbingan saya Desember itu maju, baru bulan ini selesai juga ada. ini curhat lagi nih kayaknya. Ada Saya enggak? sudah nggak habis pikir bagaimana harus ini pengalaman-pengalaman yang tidak perlu ditiru ya, saya Iya. sampaikan ini, jadi seminggu selesai harusnya untuk revisi. Siap Pak, siap Pak. Ada yang enggak revisi sampai lulus juga ada ya, Pak ya. Enggak sombong loh ya. Jadi itu ya teman-teman, ini bukti ya. Ini kalau dihitung beneran ini cuma 1,5 bulan sih Ambar. Kebetulan di analisis labnya nggak terlalu lama. Dua minggu atau 10 hari ya Mbak ya, lupa saya. Jadi 3 minggu Pak, 17 hari kerja. oh karena pada hari kerja. Cuman Iya, ketika nunggu sampel itu kan bisa sekaligus bimbingan untuk yang lain juga. Jadi bisa tiap minggu ketemu dosennya atau menghubungi dosennya, nanti kan pasti akan direspon juga. Oh ini mahasiswanya memang rajin atau memang pengen cepet ya. Sehingga ya kita memfasilitasi itu seharusnya. Ya. Kemudian oke, saya mungkin sedikit membahas jalannya apa tadi ya, beberapa pertanyaan yang menjadi benang merah. Sebenarnya ini kembali lagi ke metode ya, metode dalam penelitian itu memang bervariasi. Tadi ada yang nanya jumlah sampel, terus tanya apa sih itu purposif gitu kan. Itu juga tergantung dari lokasi yang diambil atau yang dianalisis tadi. Oh ternyata litologinya gini, geomorfologinya gini, sehingga itu dipertimbangkan jumlah sampelnya sekian, ngambil dengan metode seperti itu. Jadi dikembalikan lagi ke lokasi penelitiannya, karena mungkin saja ada lokasi yang variasi morfologinya cukup ekstrim gitu ya. Ada yang datar, benar-benar datar, ada yang curam, terus kemudian mungkin ada lembahnya juga. Nah mungkin sampelnya juga berbeda jumlahnya, atau misalnya persebarannya, misalnya tadi ada yang menanyakan juga. Kemudian untuk untuk tadi macam-macam metode atau teknis pelaksanaan, kembali lagi ini disesuaikan sama judulnya, sama batasannya, termasuk jumlah sampel, metodenya apa, parameternya apa. Tadi untuk pertanyaan terakhir ya, ada peta arah aliran, itu mungkin yang tertarik bisa memetakan di sekitar yang sampel 1. Karena yang sampel 1 yang bermasalah di mikrobiologinya. Karena kan di sini batas saya tidak sampai ke mencari arah aliran atau tadi ada struktur dan sebagainya, itu kan tidak ke sana gitu ya. Tapi ada indikasi bahwa ini dipengaruhi sama arah aliran. Itu bisa saja yang tertarik ngambil yang di sisi selatan daerah penelitian kalau nggak salah. Selatan ke arah barat daya ya. Itu sedikit tambahan dari saya. Mbak Ambar, saya boleh nanya? Masih connect? Boleh Pak, boleh. Oh boleh ya. Jarang-jarang tuh saya nanya. Oke. Boleh Pak, boleh. Iya. Ya kebetulan ini di slide terakhir ya, quotes-nya masih ada gitu kan. Kira-kira ada nggak hubungan quotes-mu sama penelitianmu ini? Untuk waktu mungkin ada Pak,
Jadi waktu pengambilan sampel pas naruh di labnya Pak, dia waktunya itu terbatas. Memang dia itu kan 24 jam untuk air, apalagi tapi ini kan untuk air minum, jadi mau nggak mau ngambilnya itu cepat dan dimasukkan ke labnya tuh harus cepat juga karena takutnya terkontaminasi dan juga nggak bisa di pending atau dikasih biar misal analisisnya tuh jauh nggak di daerah sini melibatkan berhari-hari. Nah itu tuh nggak bisa kalau dia sampai dikasih cairan atau biar dia tuh tahan lama gitu Pak. Oke. Ini ya untuk Itu? waktu pengambilan sampel. Ya. Mungkin itu sih Pak. Oke. Ini saya cuma nyarankan aja nih nanti di revisi yang bab 1 nanti ya untuk faktor yang berpengaruh di mulai halaman 10 itu. Kan di halaman 14 itu masih banyak kosongnya kan. Jadi kalau ditambahkan parameter waktu masih bisa. Waktu di sini mungkin tidak ke arah yang ngambil sampelnya harus cepat dimasukkan ke lab, tapi lebih ke istilah time resident. Jadi berapa lama sih air itu kontak sama tempatnya, sama litologinya. Mungkin itu juga yang tadi berhubungan sama kok besinya sedikit, misalnya. Karena mungkin kontaknya tidak terlalu lama. Jadi itu bisa dimasukkan. Atau kayak di daerah Gamping misalnya kok ini airnya kalau direbus banyak keraknya. Karena kontaknya sudah lama dengan si Gampingnya tadi, CA-nya tadi. Misalnya seperti itu. Atau tadi yang berpengaruh di sampel 1 tadi. Ya, itu maksudnya waktu di situ. Jadi makin lama kontaknya sama tempatnya, pasti airnya juga terpengaruh. Mungkin itu yang kurang di draftnya. Saya mungkin menambahkan di situ saja. Oke, gitu Mbak Ambar. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin slide-nya bisa di stop saja dulu. Siap. Iya. Nah, ini kan kelihatan semua. Oke, ada yang ditanyakan Mbak Ambar? Sudah cukup Pak, sudah cukup jelas. Sudah cukup. Oke, setelah ini silakan direvisi, kata Pak Nur tadi seminggu aja katanya. Nanti setelah direvisi minta persetujuan dari Pak Nur baru ke saya, meskipun mungkin kalau komunikasi bisa ke Pak Nur atau ke saya nantinya terkait ini. Mahasiswa pembahas juga Pak Septian. Oh ya, pembahas 1, 2 berarti si Gregorius dan Zulfikar ya, 1, 2 baru ke Pak Nur terus ke saya. Oke, itu ya Mbak Ambar. Siap Pak. Sebelum kita akhiri, silakan kameranya dibuka. 3, 2, 1. Oke. Mungkin dari saya seperti itu untuk seminar siang sampai sore hari ini. Saya ucapkan selamat pada Mbak Ambar sudah melewati fase seminar. Silakan dilanjutkan revisi, kemudian nanti segera skripsi. Dan terima kasih pada Pak Nur Widiastanto sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukan. Saya tahu Pak besok sama Rabu ngapain soalnya. Kemudian rekan-rekan Virtual applause Pak. Wah, berat. Kemudian yang lain mahasiswa membahas 1, 2 dan not tulis dan audiens yang lain, saya ucapkan juga terima kasih. Tadi kita awali dengan berdoa, ada baiknya juga kita akhiri dengan berdoa. Semoga apa yang kita bahas di siang sampai sore hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Berdoa, saya persilakan. Oke, cukup.
Terima kasih sekali lagi. Mungkin Tiara mau mengucapkan makasih Pak. Oh iya. Mengucapin beberapa kalimat. Ya. Ya, saya tunggu. Ya. Mau pantun juga boleh. Mau stand up ya boleh. Enggak. Untuk itu ya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Septian selaku pembimbing saya yang sudah membimbing saya dari awal hingga presentasi. Selanjutnya terima kasih kepada Bapak Nurwidi selaku dosen wali, pembahas serta ketua jurusan yang sudah menyupport saya dalam melakukan seminar ini, penelitian seminar ini dari awal hingga akhir, hingga maju. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah mendukung, menyupport, mendoakan serta memberikan bantuan hingga sekarang. Saya ucapkan terima kasih dan saya meminta maaf jika dalam seminar ini banyak kekurangan atau hal yang lainnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan minta maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Siap. Sudah, Mbak? Terima kasih, Ambar. Sudah, Kak. Kayak habis menerima penghargaan ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Tanpa kalian saya bukan apa-apa gitu kan. Ya, oke, mungkin seperti itu. Ini sudah sangat sore tapi nggak apa-apa. Yang penting yang lain segera termotivasi. Saya tunggu terutama yang sudah ngirim judul, dan yang lain silakan untuk segera daftar kalau yang belum. Oke, dari saya mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf sebagai moderator pada seminar yang sore kali ini. Saya kira 10 pengirim pertama dapat voucher apa gitu, Pak? Nah, dapat Pak, dapat. Makin yang pertama makin cepet Pak, gitu kan, karena belum ketumpuk yang sama yang lain, gitu kan. Kalau yang udah tengah-tengah sampai belakang tuh suwe, sing 3 tahun kuwi lah. Oke, dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih. Selamat ya, Mbak. Teman-teman lain, kita pamit dulu ya. Ya, terima kasih Pak Nur. Terima kasih. Terima kasih, Pak Septian.